Halo, jumpa lagi di channel Fisika Asik. Jangan lupa like video kami dan subscribe channel kami ya. Video kali ini akan membahas tentang suhu dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tonton terus sampai akhir ya. Di Indonesia, kita mengenal adanya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Ketika kita dilanda musim kemarau, tentunya matahari sangat terik hingga membuat kita merasa gerah atau panas. Namun sebaliknya, ketika musim penghujan tiba, kita akan merasakan dingin yang menggigit. Dari indera perasa kulit yang kita miliki, kita bisa merasakan panas dinginnya udara sekitar. Namun, indera perasa kulit kita tidak dapat digunakan untuk mengukur panas dinginnya suatu benda dengan tepat. Misalnya, ketika salah satu teman kita sakit demam, kita hanya dapat mengatakan teman kita sakit panas, tapi tidak bisa mengatakan seberapa panas. Panas tinggi, panas sedang, atau panas rendah. Untuk dapat menyatakan secara tepat panas dinginnya suatu benda, kita perlukan suatu sebutan atau besaran itu. Apakah besaran tersebut? Mengenai panas dingin suatu benda akan dibahas dalam bab ini. Panas dingin suatu benda atau derajat panas suatu benda dinyatakan secara tepat dengan suatu besaran. Besaran itu adalah suhu. Jadi, suhu adalah derajat tingkat panas suatu benda atau ukuran panas dinginnya suatu benda. Suhu sering juga disebut temperatur. Suhu yang dilambangkan dengan T besar termasuk besaran pokok. Besaran ini menggunakan satuan derajat. Jadi jika teman kita sakit demam, kita dapat mengatakan teman kita sakit panas dengan suhu misalnya 39 derajat. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Bentuk termometer ditunjukkan pada gambar berikut ini. Termometer jenis ini terdiri dari tabung kaca dengan celah kapiler di bagian dalamnya. Lalu terdapat skala suhu untuk menunjukkan derajat panas dan terdapat zat cair di dalamnya yang mudah bereaksi ketika terjadi perubahan suhu. Zat cair yang digunakan biasanya raksa atau alkohol. Bagian paling bawah adalah tandon atau tempat penampung zat cair dari termometer, di mana bagian bawah ini yang nanti bersentuhan dengan benda yang ingin diukur suhunya. Cara kerja termometer secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, bila tandon zat cair dikenai panas, zat cair dalam tandon akan mengembang atau memuai. Oleh karena zat cair dalam tandon memuai, zat cair tersebut masuk ke celah kapiler. Selanjutnya, zat cair tersebut berhenti pada skala suhu tertentu. Skala itulah yang menunjukkan suhu benda yang bersangkutan. Hingga saat ini dikenal beberapa jenis termometer berdasarkan nama penemunya. Perbedaan jenis termometer tersebut terletak pada skala derajat suhu, patokan tetap titik bawah, dan patokan tetap titik atas. Berikut 4 jenis termometer itu adalah termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Pada gambar tersebut, didapat titik beku termometer Celcius adalah 0 derajat dan titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Lalu pada termometer Reaumur, titik bekunya sama dengan termometer Celcius, yaitu 0 derajat, namun titik didihnya adalah 80 derajat. Kemudian pada termometer Fahrenheit, titik bekunya adalah 32 derajat dan titik didihnya adalah 212 derajat. Sedangkan pada termometer Kelvin, titik bekunya adalah 273 derajat dan titik didihnya 373 derajat. Adanya perbedaan titik tetap bawah dan titik tetap atas pada keempat jenis termometer tersebut memunculkan nilai konversi antar satuan suhu. Mari kita tentukan bersama-sama konversi skala suhu termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Pada termometer Celcius, skala titik didih
air adalah 100 derajat dan skala titik beku air adalah 0 derajat. Rentang skala jadi 100 dikurang 0 sama dengan 100. Kemudian pada termometer reamur, skala titik didih air ada 80 derajat, skala titik beku air adalah 0 derajat. Jadi rentang skalanya 80 dikurang 0 sama dengan 80. Pada termometer Fahrenheit, skala titik didih air adalah 212 derajat, skala titik beku air adalah 32 derajat. Sehingga rentang skalanya adalah 212 dikurang 32 derajat adalah 180 derajat. Di sini kita akan membuat perbandingan skala dari 3 termometer. Kita lambangkan termometer Celcius dengan huruf C besar, termometer reamur dengan huruf R besar, dan termometer Fahrenheit dengan huruf F besar. Dari rentang skala yang tadi kita dapat, kita buat perbandingan skala, yaitu C dibanding R dibanding F sama dengan 100 dibanding 80 dibanding 180. Dari ketiga angka ini kita sederhanakan dengan masing-masing angka dibagi dengan 20. 100 dibagi 20 sama dengan 5, 80 dibagi 20 sama dengan 4, dan 180 dibagi 20 sama dengan 9. Jadi jika disimpulkan C dibanding R dibanding F sama dengan 5 banding 4 banding 9. Perbandingan ini membantu kita untuk dapat mengkonversi nilai dari termometer satu ke termometer yang lainnya. Misalnya ketika kita mengetahui nilai dalam derajat Celcius, dengan perbandingan ini 5, 4, dan 9 kita bisa menentukan nilai dalam derajat reamur atau derajat Fahrenheit. Pertama, mari kita buat persamaan untuk menentukan konversi suhu dari Celcius ke reamur. Dari persamaan perbandingan yang tadi kita ketahui bahwa C berbanding R sama dengan 5 berbanding 4. Persamaan ini bisa kita tulis C dibagi R sama dengan 5 dibagi 4. Yang diketahui adalah nilai C, karena tadi kita kan berniat untuk mengkonversi dari Celcius ke reamur, berarti yang dicari adalah nilai reamurnya. Kita kali silang untuk mendapatkan nilai R-nya, yaitu 4 dikali C dan 5 dikali R. Jadi didapatlah 4C sama dengan 5R. Dari sini kita bisa dapatkan nilai R sama dengan 4C dibagi 5. Yang kedua, kita akan membuat persamaan konversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit. Kita punya perbandingan Celcius berbanding F sama dengan 5 berbanding 9. Kita buat lagi seperti yang tadi, C dibagi F sama dengan 5 dibagi 9. Kemudian kita kali silang, 9 kali C sama dengan 5 kali F, menghasilkan nilai 9C sama dengan 5F. Kemudian untuk mendapatkan nilai F-nya yang diketahui dari nilai Celciusnya sama dengan F sama dengan 9C dibagi dengan 5. Perlu diingat tadi di termometer Fahrenheit titik bekunya adalah 32 derajat, sedangkan Celcius titik bekunya adalah 0 derajat, dan reamur adalah 0 derajat pula, sama seperti Celcius. Karena titik beku pada Fahrenheit itu sama dengan 32 derajat, jadi pada persamaan F sama dengan 9C dibagi 5 ini perlu kita tambahkan angka 32. Karena apa? Karena titik bekunya berbeda 32 derajat dari Celcius, sehingga F sama dengan 9C dibagi 5 ditambah 32.
Dengan menggunakan cara yang sama, kita bisa menentukan persamaan dari Reaumur ke Celsius, Reaumur ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Reaumur, dan Fahrenheit ke Celsius. Berikut adalah rangkuman rumus konversi suhu dari Celsius ke Reaumur, Celsius ke Fahrenheit, Celsius ke Kelvin, Reaumur ke Celsius, Reaumur ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Celsius, Fahrenheit ke Reaumur, dan Kelvin ke Celsius. Mari kita aplikasikan rumus-rumus ini ke dalam contoh soal berikut. Suhu suatu benda jika diukur menggunakan termometer skala Celsius menunjukkan angka 20 derajat Celsius. Berapakah suhu benda itu jika diukur dengan A. Skala Fahrenheit, B. Skala Reaumur, C. Skala Kelvin. Penyelesaiannya diketahui suhu benda 20 derajat Celsius. Kita punya persamaan di rangkuman yang tadi itu. Untuk merubah derajat Celsius ke skala Fahrenheit menggunakan persamaan 9/5 dikali derajat Celsius yang diketahui ditambah 32 derajat, yaitu sama dengan 9/5 dikali 20 ditambah 32 derajat. 9 dikali 20 180 dibagi 5 45 ditambah 32 sama dengan 77 derajat Fahrenheit. Jadi suhu benda pada skala Fahrenheit adalah 77 derajat Fahrenheit. Yang B diminta dirubah dalam skala Reaumur. Rumus merubah dari derajat Celsius menjadi Reaumur yaitu 4/5 derajat Celcius dikali derajat Celcius yang diketahui, yaitu sama dengan 4/5 dikali 20 sama dengan 4 kali 20 80 dibagi 5 sama dengan 16 Reaumur. Jadi suhu benda pada skala Reaumur adalah 16 derajat Reaumur. Kemudian yang terakhir diubah menjadi skala Kelvin, yaitu sama dengan C ditambah 273 sama dengan 20 derajat plus 273 sama dengan 293 derajat Kelvin. Jadi suhu pada skala Kelvin adalah 293 derajat Kelvin. Pemanfaatan pengukuran suhu dan konversi suhu dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu: yang pertama, saat ibu membuat kue yang dipanggang dengan oven, biasanya ibu perlu melakukan pengaturan suhu oven dengan memutar knot yang ada pada oven. Yang kedua, ketika adik demam, untuk mengukur suhu demam dilakukan pengukuran suhu tubuh dengan diletakkan termometer pada ketiak untuk memastikan seberapa tinggi demam yang diderita. Yang ketiga, di BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengukur dan menganalisis suhu udara dalam berbagai skala. Data suhu bisa berasal dari negara berbeda dengan satuan yang berbeda sehingga perlu dilakukan konversi suhu. Yang keempat, software developer khusus aplikasi sains atau konversi membuat aplikasi konversi suhu atau sistem monitoring suhu otomatis. Sekian penjelasan tentang suhu. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.